Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina sayyidis sadat nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawluna. Allahumma yassir wa la tu'assir bi tamim bil khair. Al-mukarramun, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatiz, ta'mir masjid, Riyadhus Shalihin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, singkatnya hadirin jamaah maghrib dan isya, hafizani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam niki kembali kita dapat hadir berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayahnya, berkah ridha dan inayahnya tipat yang pelengguh sami, sehingga hajat-hajat kita dan munajat kita Allah ijabah dan mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya menuju hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, benarnya terlibur jelok ngaji nanti. Agak lebaran ndak narak libur. Insyaallah semangat mengaji. Wah tertarget si Ustaz Sembaran setiap makhluk berdoa untuk kita. Nah, lebih-lebih makin niki tanggal 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah versi pemerintah kita tentunya tidak melihat perbedaannya. Kita melihat yakni keutamaannya. Tanggal 10-nya niki justru amal yang paling Allah cintai, karena puncak si tersebut hari Zulhijjah niki puncaknya hari nahar. Ya, langsung kan tersebut fasalli li rabbika wanhar. Wanhar niki hari nahar tanggal 10 kena, berarti si paling afdol, puncak amal si paling terdemenang tercintai si Allah taala niki hari nahar. Jadi tanggal 10 ni sangat nanti iaitu no tau negara penyembelihan binatang korban. Nahar no artinya penyembelihan binatang korban. Kurbannya namanya udhiyah, darah penyembelihannya namanya hari nahar. Nahar ia paling tercintai si Allah taala, sampai saking cintanya Allah doa-doa ente hajat-hajat nika terkabulang si Allah taala sebelum neteri ukuran darah sembelihan kita ke tanah. No. Jadi saking cepatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan korban. Mun dia tahu korban, yang korban perasaan wah ukuran. Insyaallah diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk tu majlis taklim niki berarti karena keumuman hadis bahwa tanggal 10 adalah tanggal kecintaan Allah untuk umat Muhammad beramal soleh sebanyak-banyaknya. Termasuk majlis niki lah termasuk amal si paling afdal. Ya, berarti lebih mau tu langan sekedar berukuran tersebut makhluk-makhluk Allah lapuk dengan dengan itu ampun, dengan itu rahmat. Lamun ni tanggal 10 ukuran Allah Subhanahu wa taala langsung mengijabah doa-doa kita. Maka tugas kita tanggal 10 sampai tanggal 13 niki bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, hada yaumu aklin wa syurbin wa dzikrin. Ni jelu-jelu tahu daripada tersuruh ngelor luik-luik daging, suruh nginem luik-luik waktu ya, kemudian wa dzikrin dan banyak-banyak zikir. Ya, makan artinya sampai terharamang puasa. Dia nak kanggo puasa kan tanggal 10 tu haram puasa, 11 haram, 12 haram, 13 haram. Pokoknya harinya makan-makan ngaus si doa. Ukuran dia ada tebang si dokter buyang lah sekilo. Mun dia mati ukuran husnul khotimah si doa. Stroke misalkan ni husnul khotimah. Jadi milih
Ya jangan juga, itu salah ya. Tapi niatkanlah itu sebagai tafaulan. Tafaulan artinya mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mana-mana tenyicip, mana-mana sekedi. Dia tahu misalkan sekilo, mana-mana setengah kilo. Dia tahu setengah kilo seperempat. Ya tiang ukuran wah mulai ngonek tengaus sekarang. Siapa ya daging lembek tunu le Kediri. Ya Kediri, alhamdulillah dia teman jak pinang-pinang. Ya, insyaallah. Tapi kita ambil makna hadis yakni tafaulan, memakan daging sebanyak-banyaknya. Ukurannya dia tahu ngelorang daging, mara-mara demot-mot yo harap sekedi darah gigin. Ante kurang ajar karena kau unin. Tahu men darah gigingku jauh me aku uni. Bemot mewah sekedi. Ya sekedar apa tafaulan mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wasyurbin, makan minum. Zikatelu wa zikrin, dan berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Nah niki jadi dalil bahwa sunnah sejak tanggal awal terbit 9 Zulhijjah kita niki memperbanyak zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir niki ada dua situ maksud, ada zikir muqayyad, ada zikir ghairu muqayyad. Zikir muqayyad dalam mazhab Syafi'i, mazhab An-Nawawi, yakni muqayyad niki artinya tertentu waktunya. Marangkun Nabi muqayyad ditentukan hingga sembahyang. Hingga sembahyang berjamaah, imam sunat langsung membaca takbir. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Dan dia istighfar dulu. Langsung Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nah niki adalah perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikrin, berzikir. Al-Quran tersuruh masih liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, agar mereka banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmat berupa binatang-binatang ternak yang disembelihkan untuk mereka makan sampai dengan tanggal 13-nya. Nah niki dalilnya berarti lu'lu'i zikir, li' muqayyad. Muqayyad berarti tiap waktu sunnah zikir. Dia berjamaah atau mesak-mesak langsung wah zikir. Ya kanggo ndek ada ukurannya tasbih telung dasa telu, takbir telung dasa telu, la ilaha illallah cukup wah isi Allahu akbar, Allahu takbir nu langsung dia berdoa ukurannya dia narak zikir aula afdal masih. Ya sangat niki zikir muqayyad sampai dengan tanggal 13. Lamun ghairu muqayyad sindekna tertentu dengan waktu. Ghairu muqayyad artinya tidak terbatas dengan waktu. Piran-piran de zikir wah ya sambil dengar orang sate misalkan ini nak ngampet sate Allahu akbar, Allahu akbar sunat sambil dengar ke sate sambil de ya ngelorang sate ya pokoknya banyak-banyaklah zikir. Di situ yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Mun kurang zikir berarti itu kurang syukur atas nikmat Allah memberikan kita kelonggaran untuk menikmati ternak-ternak binatang kurban yang semuanya itu dihalalkan dan diharamkan oleh Allah. Sampai besan Nabi ukurannya sida itu tidak makan, kulu makan, wa at'imu kemudian kasih makan, sedekahkan, wadakhiru atau simpan. Ukuran yang dia bau buih isi dia simpan, dia bau buih isi dia sedekah, dia bau buih isi dia bayang jok kampung lain. Yang penting Nabi dendek perjual belikan, jangan diperjualbelikan. Pokok nak kerja simpen wah penuh kulkas dia misalkan, alhamdulillah dindek jauh jauh dagang sate ni. Ya si dia wah anu angiri. Ni artinya sampai setahun berikutnya malik dia masih bersisa ya wah nu sangun dia setahun nu nak kumpulan wah luwe-luwe. Maafi muskilah ndak masalah, si penting dendek tu jual. Lamun dia mele berjual dendek ngadu akad jual beli. Ngombentan ni ku bang sida daging sekilo bang ku kepeng 100.000 bau, artinya bang bukan ni ku jual daging ni, dia ku tongakan daging awah pir 100.000 haram.
Lagu lamun dengan nasi debait daging nu bang aku kepeng 1.000. Oh bagus masih. Wah sah. Ya, tidak apa-apa. Jagal oh si dene bait-bait otakna. Ya, bukan sebagai imbalan. Si debait otakna bagian de wah selesai dan dia sebut upah-upah. Ya, kalau sebut upah-upah berarti haram upah-upah. Gak boleh. Kenapa? Harus ada nilai beri memberinya. Sedekah terus nete sedekah dan kanggo te jual beliang. Dan terganggu te jual beliang si penting untuk dekel orang, ya, untuk dekel orang, untuk ngaus-ngaus. Ya, jangan sampai dia tidak makan daging hari-hari ini walau hanya sekedar mencicip. Saking sunnahnya pun Nabi mengajarkan untuk yang ngorban itu sunnah masih dengan orang sepertiga dari kurban. Ya sepertelu, artinya sekik bagi telu mun bembe ya ukurannya minimal naine wah arak-arak sekik atau dua ya dekel orang. Ya mun demele masih nah separuh wah bau masih mesa de ngaus tu numpang nampah doang. Ya, ya, artinya apa? Bahwa saking sunnahnya kita mengelorkan kurban-kurban niki. Nah itu amaliyahnya. Kemudian sampai 11, 12, 13-nya tidak ada anjuran lain kecuali adalah memperbanyak zikir ibadah kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena ini puncak bulan haji. Saya ingat jamaah haji lamun wah tanggal 13 selesai yang gawe nafar sani sentapara. Nafar sani niki wah selesai tahallul sani. Ya, artinya selesai perbuatan haji karena nunggu ulik doang. Berarti puncak haji itu tanggal 13. Berarti 10, 11, 12, 13 niki sedang orang mengerjakan ibadah haji. Dan kalau di ibadah haji itu doa-doanya mustajabah, berarti kita yang di luar Arafah, di luar haji niki juga mendapatkan kemuliaan dengan amal kita sebanyak-banyaknya di tanggal 10, 11 sampai 13 niki. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah daripada kurban? Ini terbahas hikmah korban nanti. Mana tiang khutbah korban? Ya ye wah tersampaian ya. Hikmah daripada pengorbanan kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di dalam surat Al-Fussilat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'hu as-sa'yu qala ya bunayya inni azbahuka fanzur madza tara." Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Inna kadzalika najzil muhsinin, sampai dengan akhir ayat wa fadainahu bidzibhin azim. Allah isyaratkan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam niki terperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, sehingga isyaratnya falamma balagha ma'hus sa'yu. Nah kita tafsir ya, ketika sudah sampai bersama Ibrahim putranya Ismail masa-masa sa'i. Sa'i ini bisa bekerja bersama Ibrahim, artinya tahu menolong Ibrahim, jangan kena demen nyeri orang wah, jangan kena patuh, jangan kena demen ngengat ia, jangan kena molah-molah tersuruh. Sa'yun ini isaha, dia bersama Ibrahim, ia nurut gati, si demen gati, puncak kesenangan Ibrahim. Ketika Ibrahim sedang senang-senangnya, maka Allah perintahkan dia dalam bentuk mimpi, yakni untuk menyembelih putranya. Kapan itu terjadi? Pada tanggal 8 Zulhijjah, yang pun tersebut hari Tarwiyah. Hari Tarwiyah. Tarwiyah ini artinya adalah hari perenungan. Saya merenung Ibrahim yang ngimpi keras ini berfikir, dari rawi tarwiyah bermakna berpikir keras, merenung keras. Ini perintah Allah tundi ya, sehingga setan muncul di situ. Apalagi setan Ibrahim ndi perintah Allah nih ya, sida teruji nih ya, untuk apa? Apakah sida ni ya cinta terhadap anak datun dendek wah gawe kan sida jangken dedemen mben anak semata wayang uni enggak enggel mben soleh gati niki dendek wah turutang ya setan ne pegawean, padahal setan ngene-ngene aku niri setan ne pegawean padahal setan ngene-ngene ya, setan ne pegawean terus dia
digoda oleh syaitan sampai perenungan yang begitu mendalam, sampailah pada keputusan. Anaknya ditanya, ngombe pendapat dene ke anakku, aku ngimpi tampahku sida. Ya, kata Ismail, ya abatif al-matumar satajiduni insyaallah. Wahai bapakku, kerjakan apa yang Allah perintahkan untukmu, insyaallah saya akan sabar menanggapinya. Sabar menanggapinya. Tarwiyah, kemudian hari nahar no ya ta'una tersembelih ya. Falamma tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim. Ketika tanggal 9 Zulhijjah ni kita sebut hari nahar, ya tau negan pelang ya, terus nawah tetindoang. Falamma tallahu lil jabin, ketika Nabi Ismail sudah merobohkan Nabi Ismail di atas sebuah batu untuk disembelih, wa nadainahu ayya Ibrahim, kemudian Allah panggil dia, walahi Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Wahai Ibrahim, benar mimpimu, aku akan balas dengan segala kebaikan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Terus ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini adalah benar, semakin yakin, maka tampahna wah terus ya isi Nabi Ibrahim. Tampahna lagu dia nini pelang-pelang, dia nini kena-kena kulit Nabi Ismail nu, isi ladik Nabi Ibrahim, padahal isi nasak gati. Maka sunnahnya, afdolnya menyembelih itu kayak Nabi Ibrahim, bui wasi nasak ya, sampai nenjeleng-jeleng ukurannya sekali na tebas pelang wah otak Nabi Ismail ya, ni kongol isiin ya. Keluar pertanyaan ngono ajak WA ya masih berhari sampin tuan guru ngombe nih muni mbinu tahu arak sampai nasibul video ya. Apakah haram disambuhkan sembelihan kedua kalinya? Terus si tukang tampah ya tumben nampak dia nebalik. Nah, bagaimana? Apakah haram? Sebenarnya haram ya. Sebenarnya dia haram. Kenapa? Karena belum putus itu dua marinya itu. Mari artinya saluran pernapasan, kemudian saluran makanan. Nu harus nepelang. Ima kalau dia belum mati, ndek nemana rak pelang nu. Ya. Maka sesungguhnya itu menyakiti binatang. Pegawaiannya itu haram yang menyembelih. Kemudian kalau dia mati dalam keadaan belum putus itu bangke jarina. Ya, maka bagaimana solusinya? Ya masuklah dia ke darurat. Kalau dibiarkan seperti itu tambah sakit binatangnya dan dia mubazir, tidak bisa jadi kurban. Maka ngombe serepek wah sembelih ulang. Ya, tapi orang yang berbeda, si ceket profesional, ladik si betul-betul merang, sekali galah langsung selesai. Ya, engkau suruh ya catat ya, pecat ya jari galah. Lelah ngobok-ngobok parana apa jan sekali saja. Nah Ibrahim itu padahal wah anu asa batik niki ampun seret di ini ya, sampai Ismail engke kiamat uni ndara idap nu pun mara idapna tekeno-keno uni. Maka ya, denara ya ladik ni ya gekongol lunin Ibrahim. Terus apa? Ampun kandik wah batu si pelik lek sedin anu Ismail nu, ampun pentong jamak batu nu, ini belah batu nu si tajam. Si tajam nu, padahal setajam-tajam sembelihan sudah. Lagu ia terkhitab si Allah Taala. Ladik nu tahu ngeraos dalam kitab Al-Kasyaf. Ya, tahu ngeraos apa yang ladik nu? Ibrahim, ndek ku nurutang perintah side. Aku nurut perintah Allah. Apa yang Allah Taala merintah aku, dendek gati-gati sentuh kulit Ismail dengan ketajamanmu. Ndek ku bani nyentuh kulit Ismail. Mun batu ni mai be adokang aku ni. Bisisin. Itulah kehendak Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, batu akan hancur walau hanya dengan sekedar pedang, tapi leher yang begitu halus lembut tidak akan bisa mengenainya karena itu tidak dikehendaki oleh Allah. Ya pada sumara Nabi Ibrahim tersedut lain Nabi Ibrahim ya lagu justru ya keranyetan
Qul ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api ndak macam-macam sentuh Ibrahim mau ya nyet jarin me nyet dia keranyetan Nabi Ibrahim dia kepanasan ya dan kepanasan ampun terkhitab isi wasalaman dan selamatan. Seandainya ndak ada kalimat salaman leng ulama niscaya Nabi Ibrahim ndak mati kepanasan yang mati keranyetan ya gena beku saya nggak wasalaman marah asi jarin dan hara lai asi lagu Ibrahim pertama berhasil di dalam api. Selamatan. Kenapa? Kata api, aku tidak punya kuasa untuk membakar karena Allah tidak memberikan aku izin untuk membakar Ibrahim. 4 Nabi Yunus, sinalan Nabi Yunus ukuran mun sida telongkop si 4 sang loas si dua ni. Coba ang tun. Coba sida sangke amalan Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nyelam wah tunu jok anu. Jok laut pada telongkop si hiu. Sangke dia masih hidup tu. Ya. Nabi Yunus itu dalam riwayat sampai sekian puluh tahun, 60 tahunan dalam riwayat nelik dalam perut ikanu ya ikanu bingung masih ya onde ku bau bosi ku longkop po ni ya kenapa? Karena Allah tidak perintahkan dia untuk melumatkan Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin fanajjaynahu minal gham. Ya, kami selamatkan dia dari kesusahan. Ya, guyuna susah le dalam tian perut ikan hiu itu. Nabi Yunus, marak hotel bintang 5. Le dalam ukurannya ya isah le itu. Dia kumele sugul wahuni. No, padahal itu di dalam perut ikan. Kenapa? Karena Allah menghendaki tidak, maka tidak akan ada yang membahayakan dia. Ya. Nabi Yusuf tersawut ya fi ghayabatil jub, tersawut le sumur lawang, tersawut ukurannya leng sematana pelot waktu Yusuf ya mati waktu keke si ulah apa lagu apa tersulap sumur niki menjadi taman-taman surga. Justru indahan sumur nu menurut Ibrahim ketimbang dunia dan isinya. Seandainya Yusuf itu disuruh memilih mendot tutini atau mesugul ndot. Kenapa? Karena dia menjadi taman-taman surga. Kenapa? Karena Allah menghendakinya. Nah, maka poin yang pertama, apapun yang membahayakan kita tapi Allah tidak berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Ya. Maka Ibrahim selalu mengatakan inni ikhtartu amrillah min amri ghairi. Saya akan selalu mengedepankan perintah Allah dengan perintah makhluk. Apapun perintah makhluk, asal ada perintah Allah saya lebih dahulukan ketimbang perintah siapapun. Kenapa? Kalau perintah Allah jelas baiknya, kalau perintah makhluk belum tentu ada baiknya. Ya. Nah niki hikmahnya sehingga Nabi pengorbanan niki mengajarkan kita bahwa yakinlah semua itu ada kebaikan di dalamnya. Si kedua, pelajaran yang kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala tipe Ibrahim ini adalah perkara yang tidak masuk akal. Ndi, yang masuk akal atau ndi? Masuk akal ndi dengan tersuruh nampah anak nu. Coba sih deh ina barang ngimpi sudah misalkan tampah be anak dah sekedi endi insyaallah tangkat sudah jadi wali kira-kira milih sudah ku milih uni milih ini perintah yang enggak masuk akal. Kok bisa perintah Allah itu enggak masuk akal? Manusia disuruh menyembelih anaknya, itu enggak logis. Pelajarannya mengajarkan kita perintah Allah dalam agama tidak mesti semuanya sesuai dengan logika kita. Dan harus pada marak sesuai akal kita. Lau annal haqqat taba'an nafsuhum lafasadatis samawati wal ardu. Leng Allah Ta'ala seandainya
kebenaran itu mengikuti logika manusia, niscaya rusaklah seluruh langit, bumi dan isinya. Kenapa? Karena hukum Allah tidak melulu sesuai dengan akal kita, tetapi sendek-ndeknya sesuai akal logika kita. Perintah Allah yang kita kerjakan mesti wafadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan sesuatu yang azim, dengan yang lebih dari sekadar yang tidak masuk akal itu. Ya. Dan masuk akal lagu gawe si Ibrahim, tergentilah Nabi Ismail menjadi dengan apa? Seekor domba. Dan apa derajatnya diayatkan langsung menjadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail menjadi gelar as-sabirin, insyaallah minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Angka kadang kata ulama tasawuf, ya, ibadah niki kadang harus masuk zikir atau masuk fikir. Kapan sedia itu harus berzikir tanpa melibatkan fikir? Kapan kita itu berfikir tanpa melibatkan zikir? Dan kapan kita itu harus berzikir sekaligus dengan berfikir? Ya. Kapan Anda harus berzikir tanpa berfikir? Berzikirlah menyebut nama Allah, dende indang zat Allah Subhanahu wa taala. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Engkau tidak punya kemampuan untuk mengindang zat Allah. Dan dia pikir ngombir Allah taala ya beli atau ya kocet. Dia ulah ia pikir itu wilayah fikir. Sementara ini wilayah zikir. Tersuruh sida subhanallah, 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 subhanallah hingga sholat. Sudah, itu wilayah zikir. Jangan sida masukkan ke wilayah fikir. Apa mau aku subhanallah, subhanallah unin. Mundur yang mau dia lelah ada doang sok kowo. Ya, itu masuk wilayah fikir. Tetapi ketika kita sholat saja, jangan wilayah fikir. Maka sembahyang subuh 2 rakaat tunin, beka dirasa zuhur ke 2 itu ngantok kuning. Ne subuh mula 4 baru tegasa kenyang kan? Itu fikir, tapi itu bukan wilayah fikir, tapi itu wilayah zikir. Kalau Anda disuruh berzikir, berzikirlah. Kapan kita harus berpikir? Berfikir tentang penciptaan Allah. Afala yatafakkaruna fi khalqis samawati wal wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Tersuruh itu mikir tentang penciptaan langit dan bumi. Wa ilal ibil kaifa khuliqat. Ngombe ruwen unta nu bau na hidup lek padang pasir. Ndek nginam petang dasa jelu unta nu. Sida ndek nginam petang dasa jelu cuk. Hidup sida. Kojok ya. Onta itu enggak minum dia 40 hari. Kenapa? Karena Allah berikan dia kemampuan untuk menyimpan air di dalam lambung. Kemudian wa ilal jibali kaifa nusibat, gunung dan seterusnya. Itu wilayah fikir. Tapi yang paling hebat ketika kita memasukkan wilayah zikir dengan fikir, itulah ilmu hakikat. Ya. Nah, ia tetajah isi peristiwa Ibrahim. Maka hari ini berzikirlah tanpa sida itu melibatkan fikir, karena semua perintah Allah pasti sesuai dengan kebutuhan makhluknya. Tidak mungkin Allah itu akan membuat hambanya celaka. Kenapa? Karena Allah tidak bersifat zalim. Wa ma zalamuna, ndek kuah zalim. Berarti lamun dia tersuruh nampak anak dia, ya zalim Allah Ta'ala, ya zalim. Tapi tidak mungkin Allah itu zalim. Maka perintah Allah pasti yang terbaik buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian si ketelu, kenapa yang diuji itu Nabi? Bukankah Nabi Ibrahim niki sudah teruji kelasnya Khalilur Rahman? Ya. Bukankah Ismail itu sudah teruji sabirin? Maka masih tebang ujian Nabi Ibrahim. Seharusnya kan wah lolos ujian. Ya. Itu menunjukkan kepada kita sampai ayat-ayat disebutkan inna hadza lahwal balaul mubin.
Ini adalah ujian yang begitu nyata buat Ibrahim. Maknanya apa? Kata Syekh Zamakhsyari bahwa ketika Nabi Ibrahim tetap diuji lewat Ismail, maka mafhum disebut dengan kias aulawinya. Kalau Nabi saja yang sudah teruji keimanannya, niki masih teruji si Allah Ta'ala, apalagi itu ndak terjadi Nabi. Mudah angkat dia milik teruji jadi dia hidup wah. Karena hidup ini adalah ujian. Nabi doang yang teruji, apalagi itu. Ya. Padahal wah aku beriman, wah aku sembahyang, makat malik ngene lalu sulati susahku hidup. Ya Allah, apa salahku ni? Allah Ta'ala salah, apa salahku? Ya. Seharusnya kita kembali bahwa hidup ini adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah Nabi Musa tidak ditahu oleh Allah ketika diperintah ke Fir'aun untuk berdakwah, idhab ila Fir'aun innahu tagha? Musa, lalu tiba Fir'aun, ia melampaui batas Fir'aun tu. Apakah ketika Allah perintah Musa datang ke Fir'aun, Allah tidak tahu bahwa Fir'aun itu tetap tidak akan beriman? Tahu nak sonde si Allah Ta'ala dia akan beriman? Allah tahu dong, tapi kenapa masih diperintah? Aneh. Seharusnya dengan Nabi Musa kan dia milih, wah ya Allah, repot-repot pun lagu repot-repot, tapi tetap diperintah. Ya. Artinya apa? Allah tahu dia tidak akan beriman, tapi pelajarannya bahwa semua kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana kita ini melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Sampai Allah katakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak terima dagingnya, tidak butuh darahnya. Yang Allah lihat si dia itu takwa atau tidak ke Allah Subhanahu wa taala. Enggak mikir apa dapatnya, tapi yang Allah lihat si dia itu serius atau tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu poinnya, ya. Kemudian poin yang terakhir, ya. Secara kasat mata, isyarat Ibrahim dan Ismail adalah isyarat kehidupan tiang pelungguh Sami. Maka kata ulama, kita semua niki adalah Ibrahim. Ya, itu ni selaput tu jari Ibrahim, Ibrahim kecil. Ya, yang semua Ibrahim pasti memiliki Ismail. Ya. Artinya kita ini pasti memiliki titipan-titipan, ialah Ismail. Ismail kita hari ini bukan Ismail sekelas Ibrahim, tapi Ismail kita hari ini adalah harta kita, titipan Allah. Ismail kita hari ini adalah nafsu kita. Ismail kita hari ini adalah jabatan kita. Ismail kita hari ini adalah ego kita. Apakah kita mampu seperti Ibrahim yang dititipkan Ismail, lalu dia mampu menggorok sifat kebinatangannya? Apakah dia mampu menyembelih ego dia untuk ibadah pada Allah? Apakah dia mampu menyembelih Ismail, harta kita, sehingga kita tidak terhalang dengan harta menuju Allah Subhanahu wa taala? Maka sesungguhnya sembelihan itu isyaratnya, aku tidak perintah engkau sembelih anakmu. Yang aku inginkan adalah engkau menyembelih sifat kebinatangan. Karena manusia niki punya sifat kebinatangan. Maka terganti si bembe, karena si de sifat de kebembean. Bembe itu ni bembe. Sampai semua para nabi itu adalah pengarat bembe. Kata Nabi, ma min nabiyin ursila illa wa huwa ra'il ghanam. Denara Nabi kanci Rasul teutus langan Adam sampai terakhir kecuali tersuruh si Allah Taala ngerawat ngarat bembe. Kenapa pilihannya bembe? Karena si dia ini sifatnya marah bembe. Ya. Binatang paling lianu bembe, tersuruh jok timu ya. Bataning laut daya. Ya ampun Nabi Ibrahim atawakau biha wa ahsyu biha ala ghanami. Nek kadungku tertunjang, isiku ngeroh anuku, bembeku si lianu. Kenapa si dia lihat? Karena si dia bembeknya ndak disembelih-sembelih.
Maka sembelihlah ego sida, sembelihlah nafsu sida, sembelihlah harta kita, sembelihlah jabatan kita, agar apa? Di liah lalu ya benar liah dan ibadah terus. Kamu ndak bodoh yang anak ya liah lalu. Nah, sida wahlai ndak deman tetampang. Tuan guru, maka tanak tiang overdosis ya liah diri sang sidi agak liah. Nah, artinya bahwa kita ini adalah Ibrahim semuanya yang punya Ismail. Ismail itu adalah titipan dunia kita. Maka mampukah kita menyembelihnya untuk tidak terhalang datang ke Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu poinnya. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya setelah kita berkurban niki, maka sadarilah bahwa semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala yang ujungnya ketika kita mampu menyembelihnya, maka inna kadzalika najzil muhsinin, akan kami ganti dengan ganti yang terbaik yang melampaui apa yang dia berikan di dunia. Di dunia ini mungkin sudah menyembelih sifat keburukannya, maka Allah ganti dengan yang terbaik melebihi harapan dan yang kita inginkan. Ya cuman kan itu kadang deman-man ka ajalapna putus asa. Wah ku sembelih ye unit. Wah ku tampah nafsuku lagu makan datang-datang berkah nu unit. Mendeman-man. Ya, artinya apa? Butuh proses. Ibaratnya ketika kita datang ke Allah, belum diberi oleh Allah, karena Allah masih senang mendengar rintihan kita. Allah masih senang melihat kita sujud ke Allah Subhanahu wa taala. Lamun de tebeng laun engkah de sujud, engkah de berdoa, engkah de nangis di Allah taala. Wah ku kabulang unin, engkah de tahajud. Ya. Sering yang contohkan seperti sedang makan di lesehan, datanglah pengamen niki, bais ugal lengi letak suarane, ya suarane lengi terus ambune masya Allah, ya benyanyi sedin side jang kende mangan lalapan, ya, kira-kira jelap debeng ikepeng atau deh, jelap, ya ampun ngombe, ampun naruh nyedi. Ya, niwana. Kenapa? Munda tunggu sampai selesai, lelah dah berembuk. Ya, artinya tidak dikehendaki keberadaannya, makanya dia disegerakan. Ukurannya dengan non muslim, dengan kafir, di semuanya disegerakan oleh Allah di dunia. Saya nggak napi, dia terkehendaki kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau kita ditunda-tunda, nekede berdoa, nekede nangis, demen Allah taala engkeh nangis biwah dulu aku demen dengan hasidun. Sopo waktu datang si demalik mangan lele sehanu, datang pengamen terus kaya ngesne mara artis anu pengamen sini, kulitnya mulus putih, montok, suaranya bagus, ambune ngeri. Ya, ukuran buik wah sealbum laguna kira-kira bang deh ya tunde ndek lanjutan ke bagus hidupku nganu sih. Akhirnya apa? Saking senengnya kita disuruh berlama-lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya intinya pada pengorbanan Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam, bagaimana kita menjadi sabirin dan muhsinin. Sabirin jangan pernah mengeluh, muhsinin istiqomah dalam segala kebaikan kita. Insyaallah hasilnya fadainahu bidzibhin azim, kami ganti dengan yang lebih dari sekedar dunia dan isinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat taufik hidayah, berkah ridho dan inayahnya tiap yang semoga sami, sehingga ke depan kita dimudahkan, ke depan kita tambah mudah, ke depan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.